Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim pengabdian masyarakat Desa Binaan dari Universitas Sumatera Utara akan melaksanakan kegiatan dengan judul Peningkatan Kapasitas Usaha Pertanian Terpadu untuk Ketahanan Ekonomi di Desa Binaan Rabuhit, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun. Selengkapnya kita saksikan video kegiatan sebagai berikut ini. Dari dosen ekonomi, bisnis ekonomi. Sekarang dia sudah menjabat pembantu Dekan 1 Fakultas Ekonomi Sumatera Utara. Kemudian yang kedua adalah ibu kita Penny Patriani SPP dan ME juga dari Fakultas. Kegiatan yang pertama adalah pembukaan kegiatan oleh Bapak Dr. Andes Haryadi Susilo MSI, kemudian dilanjutkan kata sambutan oleh Bapak Dr. Amli Saputra Silalahi MSI. Tim Desa Binaan ini sejatinya kami itu sudah melaksanakan program Desa Binaan ini sudah dikirim di Kecamatan Besar Maligas Selatan. Yang terakhir perusahaan Gajin ya, Gajin. Nah hari ini kita alhamdulillah bisa ketemu di desa Rabuhit ini. Insya Allah kita depan tadi mana lagi. Nah jadi program Desa Binaan ini, terus sebelumnya terima kasih Pak Lurah. Ya. Sebenarnya program ini tuh merupakan program dari USU. Desa Binaan ini bukan cuma ada di desa kita di Pak. Jadi USU itu melaksanakan kegiatan program Desa Binaan ini di banyak desa, Alhamdulillah kami mendapat kesempatan untuk istilahnya memang karena yang ikut ini sebagian adalah putra daerah juga Pak. Saya dari Rumah Sakit Laras. Beliau ini sebenarnya putranya pakcik saya Pak. Ya, pakcik saya. Jadi juga dari desa di Rumah Sakit Laras. Kemudian kalau ditarik-tarik tutur Bu Ide ini juga suaminya adalah dosen teknik dulunya, juga dari Baharol, pasar berapa ya? Pasar 1, Baharol. Jadi memang putra-putra daerah juga. Jadi ada semacam KKN. KKN itu maksudnya ya. Kita kan pengen juga majukan desa kita, walaupun bukan harus di desa sana aja. Tadi karena kami itu desa ini ya Pak ya, kemudian Gaji, kemudian Sembar, itu kemudian Pasar 1, dan memang sekitar Nagajaya, kemudian di Kecamatan Desa Maligas, pokoknya dekat-dekat sini. Ya. Nggak apa-apa, yang penting kan insya Allah itu setiap tahun dapat Pak. Hari ini kita ketemunya di Desa Rabuhit. Nah program ini sebetulnya, jadi kalau muncul dari pertemuan ini kan sepertinya keren kali ya Pak ya. Untuk ketahanan ekonomi Desa Rabuhit ya. Mungkin nggak terlalu seideal itu sih sebenarnya, tapi setidaknya nanti kita bisa belajar bersama. Ini ada Pak Ma'ruf ya dari bidang pertanian, ini ahli peternakan, sebenarnya ada Bu Penny juga ahli peternakan. Jadi dari Prasuti sebelumnya itu kita sudah mendalami permasalahan di desa ini kurang lebih diantara terkait dengan peternakan. Jadi kita nanti boleh ngobrol-ngobrol ya. Nah saya kira mudah-mudahan pertemuan ini bisa bermanfaat kepada kita semua, dan insya Allah walaupun mungkin tidak di desa ini bisa dilatih di desa di sekitar sini. Saya kira sebagai pengantar itu dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Bapak Lurah Desa Binaan Rabuhit, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama yang saya hormati bapak-bapak dan ibu dan dari USU Medan, dan yang saya hormati bapak yang sengaja diundang, yang dari petani ataupun masyarakat dari Rabuhit. Pertama kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang mana telah memberikan kesehatan dan keringanan langkah sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ataupun kantor ini guna untuk mengikuti sosialisasi ataupun binaan sebagai naguru binaan dari Dina Bedrabuin yang narasumbernya dari Sumedan. Selamat beri salam, mari sama-sama kita hadiahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang kita harapkan syafaatnya dari sekarang hingga hari kemudian. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang sengaja kami undang dari petani ataupun tokoh masyarakat Naguri Babon ini yang sudah kiranya telah meringankan langkah, menyempatkan waktunya untuk berhadir dalam mengikuti acara pembinaan di desa Babon ini. Dan yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi pelatihan pengabdian masyarakat, yaitu teknologi silase sebagai pakan ternak dari limbah pertanian dan penggunaan mesin koper oleh Dr. Insinyur Ma'ruf Tafsin MSI IPM. Di negara barat itu ada 4 musim. Kalau sudah 4 musim, bagaimana lemak itu? Saya ambil contoh, kalau musim salju, rumput tidak tumbuh. Tapi karena mereka banyak kan? Bukan banyak. Berarti mereka berpikir bagaimana menyediakan pakan, ya, artinya dengan cara bagaimana mengawetkan. Jadi kalau ternaknya banyak seperti ini, nanti kan mau tak mau berarti harus ada pakan yang selalu tersedia. Nah, saya mungkin kalau berdiskusi nanti akan lebih pas sambil praktek, ya. Tapi salah satunya ada dengan beberapa cara, misalnya saja pernah mendengar istilah silase. Nah, ada pernah buat berhasil. Nah, dijalankan tidak? Dijalankan. Berapa persen ini? Berapa ini sudah pernah? Berapa pernah? Belum. Berapa? Berarti ini ada yang harus harus disosialisasikan, ya. Karena banyak sekali manfaatnya. Apa manfaatnya? Oke, kita sampai 1 hari, tapi kita bisa memberikan makan itu untuk 7 hari misalnya saja, 100 penduduk. Saya pikir ini bisa diterapkan tidak hanya untuk sapi, tapi juga untuk domba atau kambing, ya. Di Sumatera Utara sekarang ini banyak sekali ya peternak domba dan kambing yang kalau kambingnya banyak, mungkin nanti kita hanya mengandalkan kambing itu dilepas. Sapi pun sama ya. Bayangkan saja kalau sapi dilepas, yang punya sapi bisa angkat tangan nggak yang punya sapi? Semua punya, rata-rata punya ya. Dilepas Pak. Keren. Nanti dilepas, kalau sudah dilepas di kebun, pasti kebun itu akan banyak sekali ya. Nggak konflik, ada keterbatasan yang memang harus kita pikirkan kalau kita punya sapi, bagaimana menyediakan yang baik. Saya mungkin beri bayangan, saya sering lihat kalau jalan-jalan ke kebun, di kebun itu ada sapi, tapi sapinya itu gemuk atau kurus? Kenapa kurus kira-kira? Kurang makan. Dan untuk mencari makan, terkadang dia harus berjalan sampai 5 kilo. Ya, muter 5 kilo balik lagi ke tempatnya. Ternyata makanannya habis di mana? Habis buat jalan. Energi. Jadi untuk ditabung untuk menjadi generasi. Itu satu catatan ya. Di pakan pun pendekatannya pasti berbeda ya. Nanti untuk sapi penggemukan dengan sapi habitat. Itu di prinsip silase atau di pengawetan. Nah, pengawetan ini mungkin kalau bahasa tulisannya nanti ada situ ya. Ada bikin silase, ada juga bikin kita dengan semacam
pengolahan menggunakan mikroorganisme. Ya. Saya yakin mungkin kalau di desa-desa yang sudah cukup banyak, misalkan ada tersedia IM 4 ya, pernah ya, sudah mungkin tersedia, nanti kita coba praktekkan ya. Nah, ini ada yang tujuannya untuk mengawetkan, ada tujuannya untuk meningkatkan nilai nutrisi. Ini kalau saya lihat ini pun ada chopper. Saya tidak tahu chopper ini digunakan untuk dulunya pelepah sawit atau untuk kompos ya, untuk kompos saja. Kalau lihat mesinnya sih kekuatannya bisa untuk chopper pelepah kelapa sawit ya, sebetulnya bisa. Jadi mungkin ini lebih banyak ke kompos. Kalau untuk kompos berarti dengan peternakan seperti ini bisa mengkolek ini komposnya bisa sampai ke mana dijual. Saya ingat teman saya yang di Siakar saja mengumpulkan kotoran sapi untuk dikirim sampai ke mana? Sampai ke Karo sana. Ya. Karena petani di sana sangat tinggi menggunakan pupuk organik. Ya. Ini poinnya, kalau pakannya tersedia ada, kemudian nanti pengolahan pakannya kita coba ajarkan sambil berdiskusi aja nanti kita untuk prakteknya ya. Sehingga targetnya apa? Saya bayangkan tadi kalau ada di negara musim atau di negara barat itu kalau musim salju itu bisa sampai 3 atau 4 bulan tidak tersedia makanan, tetapi mereka bisa menyediakan ya. Berarti kan kita harus mulai dari masa panen yang baik, dari saya lihat di sini sudah ada ya yang nanam, ada rumput gajah, ada odot gitu ya, macam-macam. Nah ini harus kita optimalkan. Kenapa harus dioptimalkan? Janganlah kita panen terlalu cepat, tapi jangan kita panen terlalu lambat. Kenapa? Balik lagi, kalau gadis cantiknya ada masanya ya. Jangan dikawinkan terlalu muda, jangan dikawinkan terlalu tua. Sapi pun sama ya, berarti ada kurva istilahnya, kita cari titik optimum ya. Ini waktu terbaik, misalkan saja motong rumput gajah, kapan yang terbaik? Menurut Bapak? Tergantung kebutuhan Pak. Artinya jangan tergantung selera. Kenapa? Jangan tergantung selera. Tergantung butuh. Nanti kasihan ke tanamannya. Kalau kita panen terlalu cepat, tanamannya pun nanti belum nyimpan cara cadangan. Nanti terlalu bagaimana? Ada periode berikutnya dia jadi rusak. Ya. Makanya disarankan kalau yang terbaik itu potong rumput gajah sekitar menjelang berbunga. Itu sekitar umur 40 harian ya. Jadi kalau kita panen, kita kumpulkan banyak ya. Nah, nanti kita akan dapat bagaimana mengawetkan. Nah, sekarang sudah didatangkan ada mesin ya. Nah, kita tinggal melakukan pengecilan ukuran, ada kaca ya. Kalau sudah dicaca, dipotong-potong, dicoking istilah saya dengan ukuran sekitar 5 cm ya. Nanti kita bisa tumpuk ya, dan kita bisa simpan. Nah, ada tekniknya nanti ya. Saya beri contoh, kenapa kalau sudah disimpan ditumpuk itu, nanti mungkin idealnya kalau sudah ada kandang seperti ini, di sini harus ada tong ini ya, tong plastik ya, ada drum plastik. Dapat kita melakukan penyimpanan untuk silasi yang baik. Contohnya bagaimana? Kalau sudah kita potong-potong, nanti kita tumpuk. Ditumpuk pun ternyata ada caranya. Caranya bagaimana? Karena ada istilahnya bisa busuk atau tidak. Saya ambil contoh. Ketika Bapak bikin silasi yang punya pengalaman, pernah busuk nggak Pak? Pernah. Kenapa kira-kira? Pakunya bocor. Kalau pakunya bocor, berarti ada yang masuk ya. Apa yang masuk? Darah. Berarti yang kita harapkan itu tidak ada
oksigen tapi tidak ada udara. Bagaimana caranya? Supaya tidak ada udara, kalaupun ada Kegiatan praktik yang pertama adalah penggunaan mesin chopper untuk pencacahan jerami atau rumput agar proses pembuatan silase lebih cepat dan efisien. Praktik penggunaan mesin chopper oleh alumni Universitas Sumatera Utara yaitu Bapak Sarjana. Ini adalah mesin chopper, di mana mesin ini memiliki dua fungsi. Selain untuk mencacah, berusaha untuk menggiling bunga jagung, Pak. Bunga jagung itu bisa Bapak pasang di sini, ataupun jagungnya mungkin yang lebih besar. Sesuai dengan fungsinya, maka ini bisa manfaat untuk cepat prosesnya. Jadi kita menggunakan mesinnya kemudian sehingga bukan mesin Cina yang biasa kepada mesin Honda, Pak ya. Artinya kualitasnya bagus, kalau perawatannya juga masih lebih mudah, Pak, lebih ringan, Pak. Kalau lebih rawat, saya buka. Nah, ini ada jumlah pada pisau, 1, 2, ada 3 mata pisau, Pak ya, untuk yang bagian pencacahan rumputnya, Pak. Nah, ada batasannya, Pak. Batasannya adalah yang bisa dicacah itu rumput kodon atau rumput jagung, Pak ya. Sama batang ubi, Pak. Batang ubi yang kurang lebih dari bawah 1,5 meter lah, Pak. Yang sampai yang warna udah hitam atau hijau ya, masih hijau, oke, Pak. Kalau yang batang besar kita masukkan ke dalam, ini akan cepat selesai, Pak ya, masalah dengan Pak ya. Nah, yang kerja itu bukan hanya dia aja sebenarnya. Dia dicacah di sini, dia akan dipukul lagi di sini, Pak, sama manajemennya, Pak. Dia dipukul lagi sehingga bisa keluar dengan maksimal dan cepat. Kalau Bapak bisa khawatir, kenapa? Akan menghemat bahan bakar pastinya, Pak. Nah, Bapak misalnya 1 liter bensin, Bapak bisa dapatkan hasil maksimal dalam hal mencacah tadi, Pak, ataupun giling bunga jagungnya. Karena kita udah bermesin Honda. Artinya kita tahu Pak Honda itu digunakan pada Honda. Baik, langsung Pak kita pelajari, Pak ya. Ini Bapak Ibu juga bisa langsung memperhatikan bagaimana cara mereka bisa bekerja. Nah, di samping ini bawa menutup pintunya, Pak ya. Sini dulu ya. Penggunaan mesin chopper untuk mencacah hijauan pakan ternak sangatlah penting. Secara umum, pencacahan bertujuan untuk memperkecil ukuran hijauan agar dapat dipadatkan secara maksimal di dalam silo untuk menghilangkan seluruh oksigen sehingga membuat kondisi anaerob guna mencegah pertumbuhan bakteri pembusuk. Proses pencacahan juga secara langsung mendukung proses fermentasi yang lebih baik. Lebih lanjut, dari sisi ternak, pakan yang telah dicacah akan meningkatkan palabilitas, mencegah perilaku memilih pakan, serta mempermudah proses pengunyahan dan pencernaan, yang pada akhirnya mengoptimalkan penyerapan nutrisi.
Selain itu, bentuk cacahan ini juga memberikan keuntungan karena sangat mempermudah proses penanganan, pencampuran dengan bahan aditif dan pemberian pakan pada ternak. Mesin chopper merupakan sebuah mesin penggerak menggunakan bahan bakar untuk memutar satu set pisau tajam dengan kecepatan yang sangat tinggi di dalam ruang pencacah. Ketika operator memasukkan rumput atau jerami melalui corong masuk, hijauan tersebut akan langsung ditarik dan dipotong-potong oleh pisau yang berputar. Hasil pencacahan yang sudah menjadi serpihan kecil kemudian secara otomatis akan terlempar keluar melalui corong pembuangan dan siap untuk diolah lebih lanjut menjadi silase pakan ternak. Praktik selanjutnya adalah pembuatan silase yang dipandu oleh Insinyur Penny Patriani SPTMP IPM ASEAN Engineering dan Insinyur Farida Aryani serta dipraktikkan oleh mahasiswa program studi peternakan yaitu R. Arya Yuanda, Rajman Reynaldi Silalahi dan Diki Mars Tarigan. Pelatihan diikuti oleh seluruh peternak desa Rabuti. Pada ternak itu sendiri, di mana pada saat musim kemarau dapat kita ketahui bahwasannya kebanyakan daerah itu mengalami kesulitan dalam keadaan bahan pakan gitu. Di mana tumbuhan-tumbuhan yang lainnya juga mengalami sedikit penghambat dalam. Biasanya kalau musim penghujan itu lebih cepat tumbuh ya, sedangkan pada saat musim kemarau cenderung lebih lambat ya pertumbuhannya. Nah, dengan adanya metode pengawetan silase ini, itu harapannya bisa menjawab akan kebutuhan pakan ternak kita terhadap masa-masa sulit yang akan mendatang. Jadi di sini ada pun tujuan selain itu, pakan silase bisa dijadikan sebagai cadangan dan persediaan pakan ternak yang saya bilang tadi optimitasnya, juga menampung pakan hijauan yang terlebih pada saat musim hujan. Selain itu, kita juga dapat memanfaatkan hasil-hasil limbah dari pertanian, di mana kita tidak hanya berpatokan bahwasanya rumput saja yang bisa kita jadikan sebagai pakan ternak, akan tetapi hasil pertanian pun bisa kita jadikan seperti batang ubi, daun ubi, pokok jagung, pelepah kelapa sawit. Akan tetapi itu pelepah kelapa sawit mungkin tidak direkomendasikan untuk pakan ruminansia kecil itu. Masih banyak lagi sebetulnya bahan-bahan pakan yang bisa digunakan selain rumput odol gitu. Nah, selanjutnya kita kan masuk bagaimana sih cara pembuatan dari pakan silase itu sendiri. Langkah pertama yang perlu kita siapkan yaitu menyiapkan alat-alat dan bahan terlebih dahulu. Yang bahan utamanya itu tadi rumput gajah. Di sini kami sudah menimbangkan tadi ada lebih kurang sedikit berkisar 10 kilo. Ada dedak padi, molasses, empat dan air. Dan alat-alat yang digunakan itu seperti timbangan, wadah tempat air. Di sini kami menggunakan pengaduk dari bonggol apa tadi, buku biasanya terpal sebagai wadah untuk mencampur bahan-bahannya. Nah, langsung saja kita akan masuk mengenai bagaimana cara pembuatannya. Yang pertama itu kita tebarkan dulu rumput gajahnya dalam terpal. Setelah itu kita tabur dengan dedak padi. Dalam pencampurannya itu harus merata ya Bapak. Sambil dia ada macam apa? Sambil diaduk. Kau yang nebar mas? Dia yang ya itu berlaku kelipatan gitu.
Ya 10% dari kulturnya. Beratnya rumput ya, hijauan. Ya 10%. Satu bang. Ini harus dicampur secara homogen Bapak-Bapak supaya bakteri baik tadi yang ada pada ayam 4 itu dapat bekerja maksimal gitu. Tidak ada namanya penumpukan. Hal itu dapat menyebabkan ketidakberhasilan dalam pembuatan pakan silase. Anda ya pindah. Di sini kita nanti bapakmu yang nyuruh ya. Wangi lah, Gula ini, gula tetes tebu. Bisa pakai gula Jawa juga kita, Pak. Manis dia. Nanti secukupnya aja airnya. Setelah tercampur rata, ini bisa kita jadikan sebagai adonan 2 pada adonan B. Setelah itu langkah selanjutnya itu mencampur adonan 1 dengan adonan 2. Itu dilakukan secara perlahan-lahan. Ada pun metode dari pencampuran itu Dipercikkan nanti, dipercik-percikkan. dipercikan atau bisa kita spray, Pak. Sambil dia pastikan dia merasa pengaduannya. Prinsip utama pembuatan silase adalah mengawetkan hijauan pakan ternak melalui proses fermentasi anaerob atau tanpa udara oleh bakteri asam laktat. Caranya adalah hijauan segar atau jerami pertanian seperti rumput atau tebon jagung dilayukan untuk mengurangi kadar air. Kemudian dicacah dengan mesin chopper, lalu dicampur dengan bahan tambahan seperti molase dan dedak. Campuran ini kemudian dimasukkan ke dalam wadah kedap udara seperti drum atau boleh plastik sambil dipadatkan sekuat tenaga untuk menghilangkan seluruh oksigen. Setelah ditutup rapat dan disimpan minimal selama beberapa minggu di tempat yang teduh, pakan akan terfermentasi menjadi silase yang awet dan siap diberikan kepada ternak. Silase yang berkualitas baik memiliki aroma yang khas, yaitu wangi dan asam segar seperti tape atau acar, bukan berbau busuk, tengik ataupun amonia. Secara visual, warna cerah atau hijau kekuningan hingga coklat muda, dan yang terpenting adalah bersih tanpa adanya jamur. Saat dipegang, teksturnya terasa kesat dan tidak berlendir. Ini enggak tanpa pengaduan aja dia Pak. Udah caca itu ditumpuk aja dalam satu tempat baru disiram dari atas apa? Atasnya sama. Bahari baru. Untuk masa fermentasinya itu 7 sampai 14 hari ya Pak. Ini hari tidak bisa kita buka. Di situ bisa kita cek apakah fermentasinya berhasil. Bagaimana cara mengetahui fermentasinya berhasil atau tidak? Itu dapat kita amati dari warnanya yang hijau kecoklatan atau hijau kekuningan, tidak berbau atau tidak berbau busuk, tidak berlendir, dan aromanya seperti yang kita lihat tadi, seperti aroma tape atau apa gitu. Nah, setelah
tercampur dengan homogen atau merata, kita masukkan ke dalam kilo atau tempat kita memfermentasikannya. Pastikan dalam menyimpannya itu tidak ada udara nanti di dalamnya. Hal itu dapat berpengaruh terhadap proses fermentasi. Itu berpengaruh terhadap usus atau yang tadi fermentasi. Ya. Setelah nantinya di dalam dimasukkan ke dalam wadah, ini perlu juga kita simpan dalam tempat yang perlu tidak terkena sinar matahari. Ini tujuannya apa? Karena itu berpengaruh terhadap kelembaban yang tentunya akan memunculkan tumbuhan mikroba yang tidak kita inginkan kalau terkena sinar matahari biasa. Harapan dari pelatihan dalam pengabdian masyarakat Desa Binaan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas ketahanan ekonomi peternak di Desa Binaan Rabuhit melalui penerapan sistem pertanian terpadu. Dengan menguasai keterampilan pembuatan silase menggunakan mesin chopper, para peternak diharapkan mampu secara mandiri menjamin ketersediaan pakan berkualitas sepanjang tahun, terutama saat musim kemarau, sehingga dapat menekan biaya operasional dan meningkatkan produktivitas ternak. Pada akhirnya, kemandirian dalam menyediakan pakan ini akan secara langsung memperkuat stabilitas pendapatan peternak, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pertanian lokal, dan mewujudkan komunitas yang lebih tangguh secara ekonomi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memberikan kontribusi mendasar yang bersifat multipihak dan saling menguatkan. Bagi pelaksana dan perguruan tinggi, program ini merupakan wujud nyata dari implementasi Tridharma perguruan tinggi yang sejalan dengan indikator kinerja utama khususnya IKU 3 terkait kegiatan dosen di luar kampus dan IKU 5 mengenai hasil kerja dosen yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Keterlibatan mahasiswa juga secara langsung mendukung pencapaian IKU 2, yaitu memberikan pengalaman belajar di luar lingkungan kampus. Serta bagi masyarakat, kegiatan ini berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs untuk mengentaskan kemiskinan, yaitu tujuan 1, dan meningkatkan pendapatan yang layak bagi petani dan peternak sebagai upaya peningkatan kesejahteraan atau tujuan 3. Demikianlah pengabdian masyarakat Desa Binaan ini telah terlaksana dengan baik. Terima kasih dan wassalam.